Immortal, what a fucking laugh! Single one of you! Halo semua, selamat datang kembali di layar Aksi ID. Diceritakan di Virginia pada masa pelarangan minuman keras, 3 bersaudara Bonduren yang cuma mau jual air sakti buat hidup, tiba-tiba malah disuruh bayar suap ke pejabat korup. Mereka pun jelas menolak, dan dari situlah kekacauan dimulai. Lantas bagaimana mereka bertiga bisa bertahan dari kekacauan yang mereka inginkan tersebut? Mari kita simak bersama, inilah alur cerita dari film. Film dibuka dengan Jack Bonduren yang berkendara bersama saudara-saudaranya Forrest dan Howard. Melalui narasi, Jack menggambarkan bagaimana selama masa pelarangan alkohol pada era 1920-an ketika distribusi dan pembuatan minuman keras ditekan keras, Bonduren bersaudara justru berkembang pesat sebagai pengangkut minuman di Franklin County, Virginia. Pada tahun 1931, bahkan sheriff setempat membeli minuman dari mereka. Setelah Howard selamat dari tenggelamnya seluruh batalionnya dan Forrest melewati wabah flu parah, keduanya mulai percaya bahwa mereka memiliki keberuntungan luar biasa. Tak ada yang mampu menjatuhkan kita. Kita seakan tak bisa tumbang, pikir Jack. In the Great War, my eldest, he was the only survivor. But against all the odds, he somehow managed to fight. All the way down. Oh, damn it, give me 2. You can make moonshine whiskey from just about anything. Sementara itu, kota-kota di Amerika dipenuhi gelombang kejahatan yang mencolok. Tokoh seperti Al Capone, Tommy Malloy, dan Floyd Banner merajai jalanan, mengumpulkan uang dengan mudah. Suatu malam, Bonduren bersaudara berhenti di sebuah pesta perpisahan untuk mengantarkan kiriman minuman mereka. Forrest menyuruh Jack tetap menjaga kendaraan, sementara ia dan Howard masuk. Tiba-tiba seorang pria mendekati Jack sambil menodongkan pisau, meminta uang kepadanya. Jack yang gugup menjelaskan bahwa ia hanyalah pengemudi. Ketika Forrest dan Howard kembali, Forrest menanggapi situasi itu dengan tenang dan menyuruh pria tersebut serta rekannya pergi. Dengan obrolan singkat untuk mengalihkan suasana, ia tiba-tiba melayangkan pukulan cepat yang membuat pria itu tersungkur dan membuat yang lainnya lari terbirit. No way you understand this world. The world is happening to him all the same. You see it. What are you talking about? Yep. Still good to drive? Howard menggoda Jack yang masih pucat, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Malam itu, keluarga Bonduren tiba di sebuah bar untuk menyelesaikan urusan pengiriman. Di tempat itulah Jack melihat Bertha Minix, putri seorang pendeta setempat, yang langsung menarik perhatiannya. Keesokan harinya, Forrest bertemu Maggie Buford, seorang penari dari Chicago, yang mengajukan diri menjadi pelayan di bar Bonduren. Tertarik pada keberaniannya Forrest, dan saudara-saudaranya pun segera menerimanya bekerja. They say in town you're looking for someone to help out around. What's the lady? City can grind a girl down. Beberapa waktu kemudian, Jack menyaksikan sosok Floyd Banner keluar dari mobilnya sambil membawa senjata laras panjang yang mengintimidasi. Banner menembaki kendaraan saingannya, menyelesaikan misinya di tengah keramaian. Saat Floyd kembali ke mobilnya, ia dan Jack sempat saling berpandangan. Jack lalu mengumpulkan beberapa selongsong peluru yang tertinggal dan pergi menemui temannya, Cricket Pate, untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Ia memberikan salah satu selongsong itu kepada Cricket, dan mereka pun menjadikan rumah Cricket sebagai kedok operasi produksi minuman Bonduren, menyembunyikan perlengkapan mereka di ruang bawah tanah. Sementara itu, bar Bonduren kedatangan tamu yang tak menyenangkan. Sheriff setempat dan agen khusus Charlie Rakes, seorang aparat yang keras dan bekerja di bawah jaksa wilayah Mason Wardle. Rakes menyampaikan kepada Forrest bahwa ia menginginkan bagian dari keuntungan usaha mereka sebagai syarat agar kegiatan mereka tidak diganggu selama melintas wilayah itu. Forrest menolak memperingatkan Wardle dan Rakes agar tidak menekan mereka lagi, serta menegaskan bahwa ia tidak ingin ada ancaman lebih lanjut. That
gets you free passage throughout the whole county. You thinking of drawing on me? Malam itu Faris mengumpulkan para pengangkut minuman keras lainnya dan mendorong mereka untuk tetap bersatu menghadapi tekanan yang datang. Dari Rakes, meskipun awalnya bersikeras menahan diri, rombongan itu akhirnya goyah menghadapi tindakan keras Rakes yang membuat mereka ketakutan. I'm gonna make it operate free and clear as always. I'm sorry, Tom. You had some balls, Jimmy. I guess we'll see what happens now. Keesokan paginya, Howard menggoda Jack hingga membuat Jack tersinggung dan meninggalkan bar sambil membawa setoples penuh minuman buatan. Mereka, dalam kondisi tidak stabil, Jack mendatangi gereja, berharap bisa bertemu Bertha. Namun ia justru membuat dirinya malu dan memilih pergi dengan perasaan tidak enak. Ayah Bertha kemudian melarang keduanya bertemu. Tetapi hal itu justru membuat Jack semakin penasaran dan mendorongnya untuk lebih mendekati Bertha. Got people around here to string us up from a tree. And I know just who to sue. Sementara itu, Rex tiba di rumah Cricket bersama dua deputi, berniat menemukan peralatan minuman ilegal. Ketika Jack berusaha membantu dan para agen tidak menemukan apapun, Rex justru menindaknya dengan kasar menggunakan senjata yang ia bawa. Down here. She ain't right in the head. You don't have it. Jack memperingatkan bahwa saudara-saudaranya tidak akan tinggal diam. Namun Rex membalas dengan memperlakukannya kasar, hingga ia tak berdaya. Setelah mendengar apa yang terjadi, Forrest memarahi Jack karena tidak menjaga dirinya dan mendorongnya untuk mulai melatih kemampuan bertahan. Jack yang dilanda kecewa mempertanyakan apakah dirinya mampu seperti Forrest atau Howard. Forrest menenangkannya dengan mengatakan bahwa bukan kekuatan yang menentukan seseorang, melainkan keberanian untuk tetap berdiri. Kita adalah orang-orang yang selalu bertahan, ujarnya. Dan kita harus mampu mengatur ketakutan. Tidak lama kemudian, dua deputi sheriff datang membawa surat perintah untuk Forrest. Namun, mereka tampak ragu ketika melihat situasi. Howard kemudian muncul dan menahan mereka dengan penuh tekanan. Hampir membuat Forrest harus turun tangan untuk menenangkan keadaan sebelum semuanya berlebihan. Malam itu Maggie kembali ke kediamannya. Namun ia menerima ancaman dari Rex yang membuatnya tidak tenang. Keesokan harinya, Forrest dan Howard bersiap bertemu calon klien dari Chicago. Namun Howard tidak muncul karena lebih memilih menghabiskan waktu minum bersama rekan-rekannya. Di bar para klien mengganggu Maggie dan menampilkan sikap mengancam. Maggie membela diri dengan menepis senjata yang diarahkan padanya. Sebagai tanggapan, Forrest yang dibantu Cricket mengatasi para pria itu dan meminta mereka pergi dari tempat tersebut. Maggie kemudian membantu merawat luka Forrest dan berterima kasih padanya sebelum ia kembali ke mobil. Setelah Cricket pulang, para pelaku yang sebelumnya terusik kembali menghadang Forrest. Alright, go tell Maggie to shut. Malam itu Maggie kembali ke kediamannya. Namun ia menerima ancaman dari Rex yang membuatnya tidak tenang. Keesokan harinya, Forrest dan Howard bersiap bertemu calon klien dari Chicago. Namun Howard tidak muncul karena lebih memilih menghabiskan waktu minum bersama rekan-rekannya. Di bar para klien mengganggu Maggie dan menampilkan sikap mengancam. Maggie membela diri dengan menepis senjata yang diarahkan padanya. Sebagai tanggapan, Forrest yang dibantu Cricket mengatasi para pria itu dan meminta mereka pergi dari tempat tersebut. Maggie kemudian membantu merawat luka Forrest dan berterima kasih padanya sebelum ia kembali ke mobil. Setelah Cricket pulang, para pelaku yang sebelumnya terusik kembali menghadang Forrest, melukainya parah dan meninggalkannya tergeletak di salju. Merasakan bahaya, Maggie kembali ke bar, tetapi dihentikan dan dibawa pergi oleh para penyerang. Keesokan harinya, Howard dan Jack mengunjungi Forrest di rumah sakit. Terkejut mengetahui ia selamat dan mampu berjalan ke sana sendirian. Malam itu, Forrest yang masih dalam pemulihan memberitahu Howard bahwa ia seharusnya ada di sana. Maggie kemudian mengunjungi Forrest
dan mengabarkan keputusannya untuk pergi, menjelaskan bahwa ia meninggalkan Chicago untuk menghindari orang-orang yang membuat hidupnya tidak tenang. Forrest bersikeras bahwa kepergiannya tidak perlu dan memintanya untuk tetap tinggal, meyakinkannya bahwa ia akan lebih aman bersamanya dan saudara-saudaranya. Bertekad untuk melakukan penjualan besar, Jack diam-diam mengambil kunci gudang minuman keras mereka dan berangkat ke Chicago bersama Cricket. Dalam perjalanan mobil mereka mogok, Cricket lupa mengisi bahan bakar. Dalam keadaan terdesak, ia menuangkan minuman keras mereka ke dalam tangki bensin, yang secara mengejutkan berfungsi memungkinkan mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan klien Gummy Walsh, tetapi mereka dikhianati dan disergap oleh para mafia yang menurunkan mereka ke dalam lubang tanah yang baru digali, bersiap untuk menyingkirkan mereka. Tepat sebelum tembakan pertama dilepaskan, bos mafia Floyd benar muncul. Setelah Jack menyebutkan bahwa ia dari Blackwater Station, benar turun tangan dan mengampuni mereka. Untuk menunjukkan kualitas minuman keras tersebut, Jack membakarnya, membuat Banner terkesan, yang setuju untuk membelinya dengan harga lebih tinggi. Banner juga mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang serangan terhadap Forrest dan memberikan alamat para pelaku, memperingatkan bahwa mereka bekerja untuk Ray. So it's a gift. Keesokan harinya, Jack dan Cricket kembali ke bar tempat Forrest dan Howard menunggu. Sebelum mereka sempat menegurnya, Jack dengan bangga mengumumkan bahwa ia mendapatkan harga 2 kali lipat dari harga biasanya untuk minuman keras mereka dan memberikan alamat penyerang yang diberikan oleh Banner. Kemudian, Jack mengunjungi Bertha dan memamerkan kamera barunya. Mengambil fotonya, malam itu, sepulangnya ke rumah Jack mendapati saudara-saudaranya telah pergi tanpa dirinya. Menyadari niat mereka, ia berkendara ke alamat yang diberikan. Benar, dan mendapati Forrest dan Howard sudah ada di sana, menekan dan menginterogasi orang-orang yang bertanggung jawab atas insiden yang menimpa Forrest. Setelah kejadian tersebut, Howard menyerahkan sebuah tas kepada Jack dan memintanya untuk mengirimkannya kepada Rex. Keesokan harinya, Rex menerima paket itu dan merasa ngeri dengan isinya yang tidak menyenangkan. Floyd benar menjadi klien tetap Bonduran Brothers, yang kemudian memindahkan peralatan penyulingan mereka jauh ke dalam hutan. Operasi penyelundupan minuman keras mereka berkembang pesat, menghasilkan keuntungan besar. Dengan kekayaan barunya, Jack terus mendekati Bertha, sementara Forrest menjalin hubungan dengan Maggie, yang pindah ke bar tersebut demi kenyamanan dan rasa amannya sendiri. Suatu hari, Jack mengajak Bertha mengunjungi tempat penyulingan tersembunyi mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Rex dan anak buahnya diam-diam membuntuti dari kejauhan. Saat penyergapan, Howard berhasil menaklukkan Rex dan Jack hampir menghabisinya. Tetapi ragu-ragu, sebelum mereka dapat menyelesaikan pertarungan, anak buah Rex memaksa mereka mundur, meninggalkan Bertha dan Cricket. Kemudian Rex menangkap Cricket dan menghilangkannya dengan cara yang membuatnya tidak berdaya. Didorong oleh rasa dendam, Jack berangkat untuk menghadapi Rex dan anak buahnya di sebuah blokade jalan di jembatan setempat. Howard menyusul mengumpulkan rekan-rekan pembuat minuman keras ilegal untuk bergabung dalam pertarungan. Forrest akhirnya memutuskan untuk ikut. Meskipun Maggie memohon, di saat-saat genting Maggie mengaku bahwa dialah yang menemukan Forrest terkulai dari luka di tenggorokannya dan membawanya ke rumah sakit. Forrest menyadari bahwa dia pasti telah diserang malam itu juga, meskipun Maggie bersikeras bahwa dia tidak mengalami perlakuan buruk lainnya. Baku tembak yang sengit meletus antara para pembuat minuman keras ilegal dan anak buah Rex
Di tengah kekacauan, Rex menembak Forrest beberapa kali, membuatnya terluka parah. Jack, yang juga terluka, mengejar Rex hingga ke jembatan dan menembaknya di dada. Howard kemudian memberikan pukulan terakhir, melumpuhkan Rex dengan pisau besar dan membuatnya tidak mampu melawan. Setelah Rex dan anak buahnya tersingkir, Bondaran bersaudara memutuskan untuk pensiun dari penyelundupan minuman keras ilegal, memilih untuk mengamankan penghasilan mereka karena larangan minuman keras hampir berakhir. Jack menikahi Berta sementara Forrest menikahi Maggie, dan Howard menikah dengan seorang wanita lokal. Masing-masing memulai babak baru, membangun keluarga, dan meninggalkan masa lalu mereka yang penuh kekacauan. Textile mill always had a rebellious streak in her. Bertahun-tahun kemudian saat berkumpul keluarga di rumah Jack, ditampilkan Forrest yang mabuk menari di atas danau yang membeku, es pecah, dan ia jatuh ke air yang dingin, membuatnya terkena penyakit paru-paru dan meninggal beberapa minggu kemudian. Film pun akhirnya selesai benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Getting a little more. Sitting around, doing nothing. White light messing up.